Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita ucapkan, karena Allah telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Kesehatan kita bisa salat berjamaah, itu adalah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kesehatan kita bisa talabul ilm, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri juga. Karena banyak saudara-saudara kita yang diberikan kesempatan kesehatan tapi tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang diberi kesempatan dan kesehatan juga lalai atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita bisa salat berjamaah maghrib dan dilanjutkan dengan kajian ilmu yang pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz Abdul Fattah LC, yang tema pada malam hari ini adalah misteri diciptakan seorang wanita. Bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas partisipasinya, yaitu berupa minuman ataupun berupa makanan. Kami tidak bisa mengucapkan apa-apa, kami tidak bisa membalas apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga apa yang Bapak dan Ibu infakkan di jalan Allah dibalas oleh Allah yang lebih baik dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Abdul Fattah. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas
rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dengan nikmat kesehatan kita bisa menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini, dan juga dengan nikmat kesempatan waktu Allah berikan kelapangan hati kita untuk bisa meluangkan waktunya, meluangkan sebagian dari aktivitasnya untuk ikut hadir dalam majelis ilmu. Semoga upaya yang telah kita upayakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Adam alaihissalam di saat memasuki surga, kemudian melihat-lihat keindahan dan kenikmatan yang ada di dalam surga. Namun Nabiullah Adam alaihissalam merasa kesepian. Walaupun ada kenikmatan, walaupun ada keindahan, tapi ia hanya menikmati sendirian. Artinya Nabi Adam butuh teman, butuh pasangan yang menemaninya. Saat itulah kemudian Nabi Adam dalam keadaan tertidur, Allah menciptakan makhluk yang bernama Hawa. Saat tertidur, lalu Allah mengambil dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri atas, diambilnya dan diganti atau ditutup dengan daging. Dari situlah Allah menciptakan Hawa. Ketika Allah membangunkan Adam dari tidurnya, maka ia pun kaget karena di sebelahnya, ada yang bilang di sebelah kepala atasnya, ternyata ada makhluk. Lalu Nabi Adam bertanya, "Siapa Anda?" Jawabnya adalah, ya, ana mar'ah, saya adalah wanita. Ya. Lalu bertanya lagi Nabi Adam, untuk apa engkau diciptakan? Aku diciptakan untuk memberikan ketenangan kepadamu. Inilah yang kemudian menjadi asal usul untuk apa Nabi Hawa diciptakan, yaitu untuk memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan, agar supaya Nabi Adam tidak kesepian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat bertanya ketika ada sosok makhluk mar'ah, wanita ini, ya, menanyakan kepada Nabi Adam, sekaligus menguji karena Nabi Adam adalah diberi oleh Allah untuk menguasai nama-nama seluruh makhluk.
Maka pertanyaannya adalah siapa namanya? Kemudian Nabi Adam menjawab, namanya adalah Hawa. Kenapa namanya Hawa? Diberi nama Hawa karena ia tercipta dari sesuatu yang hidup. Maksudnya gimana? Kalau Nabi Adam kan diciptakan dari tanah, bukan benda hidup. Nah, dari sesuatu yang mati. Tapi kalau Hawa ini kan diciptakannya dari yang hidup. Jadi Hawa itu dari kata hayun, Hawa. Hawa itu hidup, tulang. Jadi yang sudah menjadi manusia, tulang yang hidup diambilkan dari tulangnya Nabi Adam sendiri, tulang rusuk, hidup. Oh gitu. Maknanya berarti Hawa ini ya, karena diciptakan dari tulang rusuk, berasal dari benda yang hidup, maka ia akan memberikan kehidupan, ya, memberikan kedamaian, ya. Maka Nabiullah Adam di sisinya ada Hawa, akan terasa ada kehidupan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah menciptakan Hawa, apa respon daripada Adam seketika itu? Ya, lalu tiba-tiba muncul hasrat, yaitu muncul keinginan. Kehadirannya itu betul-betul memunculkan satu keinginan, rasa cinta, rasa rindu, rasa, ya, ada rasa hasrat, ada keinginan yang kuat kepada, ada birahi gitu ya, kepada Hawa. Lalu kata Allah, jangan dulu, jangan kau sentuh dulu, ya, jangan kau belai dulu sebelum kamu membayar maharnya. Jadi harus ada maharnya. Nah itu Allah sendiri yang menikahkannya, dan menikahnya menggunakan mahar. Lalu maharnya apa? Maharnya ada yang bilang maharnya adalah tidak boleh makan pohon, yang namanya pohonnya itu pohon gandum. Jadi di dalam Al-Quran itu ya Adamu wa ya Adamuskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Wa la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau mendekati buah ini, pohon ini. Nah, pohon ini pohon apa? Para mufasir menjelaskan, ya, diantaranya ada yang bilang adalah pohon gandum, ada yang bilang pohon kurma, ada yang bilang pohon tin, dan ada yang bilang pohon anggur. Nah, salah satunya adalah pohon tadi kan gandum. Jadi itu maharnya tidak boleh makan buah dari pohon itu. Ya. Sebagian yang lain menjelaskan apa maharnya. Maharnya adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena nanti diantara keturunanmu itu ada makhluk terbaik, ya. Allah menciptakan manusia itu karena nanti diantara manusia itu ada sosok manusia terbaik namanya Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi nabi di akhir zaman. Bersolawatlah kepadanya, itu maharnya. Wallahu a'lam, yang mana yang benar maharnya. Mungkin juga bisa jadi dua-duanya benar, artinya maharnya juga dua-duanya itu mungkin, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena itu kita jadi memahami bahwa Nabiullah Adam, ya, asal tempat tinggalnya itu adalah di surga. Demikian pula muasal tempat tinggalnya Hawa juga di surga. Keduanya menikmati surga. Nah, asal diciptakannya Hawa adalah dalam rangka untuk memberikan ketenangan, kenyamanan menjadi pasangan, yang kemudian pada akhirnya kedua sosok manusia, yaitu bapak kita Adam dan ibu kita Hawa, harus terusir dari surga ke bumi. Kemudian masing-masing dari keduanya hidup di bumi, ya, dalam waktu yang telah ditentukan, fama tahun ilahin, sampai pada waktu yang ditentukan, tinggal di bumi. Nah, ketika tinggal di bumi itu, Nabi Adam dan Nabi Hawa kemudian berkembang, yaitu berkembang dengan keturunan. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsirau wa nisa. Nah, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari min nafsin wahidah, dari nafsun, jiwa yang satu, maksudnya adalah Nabi Adam. Dan dari Nabi Adam wa khalaqa minha zaujaha, dan dari Nabi Adam kemudian Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Dan dari Adam dan Hawa wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisa, kemudian berkembanglah menjadi keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Di surat Al-A'raf ayat 189 Allah berfirman, wa huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, wa ja'ala minha zaujaha, dan dialah yang Allah yang menjadikan dari Nabi Adam itu pasangannya, yang pasangan itu diciptakan dari dirinya sendiri, yaitu dari tulang rusuk. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, tujuannya adalah agar memberikan ketenangan, kenyamanan, kesenangan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Karena itu apabila ada wanita, ada istri
yang dia tidak memberikan kenyamanan, kesenangan, pelayanan dengan baik kepada suami, maka ia telah keluar dari asal usul tujuan diciptakannya wanita. Karena asal usul dan tujuan diciptakannya wanita untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan, kedamaian bagi suami, maka pintu surganya, ya, pintu surganya bagi wanita juga melayani, menyenangkan, memuaskan, menenangkan daripada suami itu sendiri. Sekaligus pintu nerakanya adalah juga tidak jauh dari asal usul tujuan diciptakannya wanita. Pintu surganya yaitu, pintu nerakanya yaitu, ya. Bila wanita betul-betul memberikan satu pelayanan yang membuat suami itu ridho, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin dakhal jannah. Barang siapa, perempuan mana saja yang dia mati sedangkan suaminya ridho, maka jaminannya adalah surga. Karena memang pintunya, ya, bagaimana membuat suami itu ridho, ya. Dan banyaknya wanita yang menjadi penghuni neraka juga terkait dengan, yaitu mendurhakai suami, ya, atau tidak baik-baik saja dalam hal memberikan pelayanan, menenangkan dan mendamaikan hati suami. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun kita juga harus ingat bahwa wanita tadi diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sedangkan tulang rusuk itu adalah bengkok, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu kita tahu adalah yang paling atas. Nah, karena itu di dalam memperlakukan wanita itu tidak bisa dengan cara apapun. Tidak bisa dengan cara apapun. Nabi berpesan tentang wanita ini, yaitu istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah kalian berwasiat, ya, menasihati wanita dengan baik. Kenapa? Karena khuliqat min dhilain, karena dia diciptakan dari tulang rusuk. Dalam hadis tersebut disebutkan lantas taki malaka ala tariqatin, dengan cara apapun, dengan metode apapun kamu tidak akan dapat meluruskan wanita. Kalau kamu zahabta antukimahu kasarta, kalau kamu meluruskan tulang yang bengkok, kamu berusaha supaya lurus, maka tulang itu akan patah. Tapi sebaliknya, in tarok tahu lam yazal awas. Tapi kalau kamu biarkan, ya tetap bengkok. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu biarkan, kamu tetap bisa bersenang-senang dengan dia, tapi dia tetap dalam kondisi bengkok.
Artinya dengan cara keras ya patah, ya dijarke bae wis dibiarkan saja juga ya bengkok. Jadi kalau sudah bengkok susah, dengan cara apapun susah. Maka Nabi berpesan istausu bin nisa. Hendaklah kamu selalu berwasiat menasihati wanita dengan baik, ya, dengan baik. Jadi maksudnya di sini karakternya itu seperti tulang yang bengkok. Jadi tulang yang bengkok ini apakah benar-benar memang Hawa ini diciptakan dari tulang yang bengkok, atau itu memang hanya sekedar kiasan? Dua-duanya ada pendapat seperti itu. Ya memang benar-benar itu memang tulang yang bengkok. Sekaligus memang juga itu sebuah kiasan, sebuah ibarat bahwa karakter utama wanita itu memang bengkok. Namanya karena karakternya itu bengkok, namanya bengkok, susah untuk diluruskan, ya gitu. Tetapi dia memiliki yaitu apa namanya peran yang aneh tadi. Perannya aneh, memang dia diberi oleh Allah ciptaan yang lembut tapi juga kuat. Dalam arti dia lembut tapi kuat, tahan banting. Dia bisa mengerjakan dengan 2 tangan 24 jam. Kalau seorang laki-laki kan mengerjakannya kan waktunya kan terbatas. Tapi ini orang yang lemah akan mengerjakan sesuatu dengan 2 tangannya sendiri, tidak henti-hentinya, siang malam. Ya sangat kuat karena dia akan mengandung anak. Sangat tahan lama karena dia melahirkannya juga taruhannya juga nyawa. Dia sangat kuat untuk menahan rasa sakit dan rasa perihnya dalam melahirkan. Tapi dia juga memberi kesenangan. Dia akan diberikan oleh Allah kepandaian menghadirkan makanan atau membuatkan makanan yang hidangannya itu akan sangat disukai oleh laki-laki, ya. Jadi memang sensitivitasnya lidahnya itu sensitif sekali dalam merasakan berbagai macam aneka makanan, ya. Sensitif merasakan pahit, asin, manis, getar, ya, kecut dan lain sebagainya. Masuk, dia sangat sensitif sekali. Karena sensitifnya itulah ya kemudian dia bisa memuaskan dalam memberikan atau membuat makanan-makanan yang disukai oleh suaminya. Betul-betul hafal, ya. Sehingga bisa dikata bahwa istri adalah merupakan sosok yang paling enak dalam memasak setelah ibu kita sendiri. Siapakah orang yang paling pandai, paling enak masakannya? Orang yang paling enak masakannya setelah ibu kita adalah istri kita. Istri. Jadi cocok, seleranya itu cocok, selera makanan kita yang paling kita rindukan. Kita makan di mana saja, di restoran mana saja, kita ke seluruh dunia kita mencobanya.
pasti kita akan berkesimpulan bahwa masakan terenak adalah masakan ibu, dan ibu adalah jenis kaum Hawa. Setelah itu orang yang paling bagus masakannya, yang paling enak adalah masakan istri kita. Ya. Nggak tahu kenapa kok demikian, ya nggak tahu, itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa karena kebiasaan atau bagaimana? Tidak tahu, itu rahasia Allah. Ataukah karena memang di dalam memasak itu adalah karena dilandasi dengan kecintaan, dengan ketulusannya itu, atau bagaimana? Ya itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas Allah siapkan untuk memberikan ketenangan pada kaum laki-laki atau kaum Adam, ya. Ya. Kemudian Allah menciptakan kaum Hawa ini dengan kalau pipinya ini disentuh, pipinya ini seakan-akan pipi ini adalah merupakan kantong air matanya, merupakan kantong air mata. Beda dengan laki-laki, pipinya kasar, ini kering, enggak. Tapi perempuan seakan-akan di pipinya ini memang kantongnya air mata. Dia mudah menumpahkan yaitu air matanya karena sensitif sekali perasaannya, ya. Karena Allah bekali rasa kasih sayang yang ada pada ibu itu. Jadi bisa dibilang Hawa ini makhluk ya terhebat, makhluk teraneh ya sedunia, yang benar-benar Allah siapkan untuk menjadi pasangan manusia, ya, menyempurnakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, ya. Masya Allah, luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah, ya, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengetahui, seakan-akan tahu apa yang menjadi kebutuhan Nabi Adam itu sendiri, ya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam mendapatkan nikmat yang sempurna, yaitu Hawa. Masya Allah, ya, Hawa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Karena sifat dan karakter daripada Hawa, maka kaum Hawa memberikan satu peran yang tidak ada di kaum laki-laki dalam rumah tangga. Betul-betul indah, betul-betul Allah ciptakan cantik yang membuat hasrat bagi seorang laki-laki. Dengan hasrat itu, dengan hasrat dan dengan birahi itulah yang kemudian melahirkan generasi, atau ada nafsu. Dengan nafsu itulah yang kemudian ada keturunan, ya. Nah, dan nikmat yang sempurna itu kalau ada nafsu. Nikmat yang tidak sempurna ketika tidak ada nafsu. Dan di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu. Tujuannya adalah supaya disalurkan hasrat syahwatnya itu dengan suami istri. Maka dengan nafsu itulah jadilah yaitu kita semuanya. Sehingga kita semuanya memiliki sifat nafsu, bernafsu. Kita bukan malaikat. Kalau malaikat tidak punya nafsu. Kita semuanya dibekali oleh Allah semuanya dengan nafsu.
Ya. Jadi nafsu itu ada yang nafsu yang tercela dan ada nafsu yang terpuji. Ketika nafsu itu ditempatkan pada tempatnya, ketika nafsu itu dipakai sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia, Adam dan Hawa, maka nafsu itu menjadi berguna dan bermanfaat dan terpuji. Maka kalau ada yang bilang, perempuan misalkan bilang kepada laki-laki, ya sing dipikir kok nafsu aja. Ya memang kita itu hidup memang harus punya nafsu. Ya kalau hidup nggak ada nafsu, nggak ada semangat. Ketika ada nafsu ada semangat. Kita akhirnya bisa mencintai wanita karena ada nafsu. Dan ketika nafsu itu dapat disalurkan pada tempatnya, maka menjadi kenikmatan yang sempurna. Ya. Ya. Tetapi ketika kita menikmati sesuatu tanpa ada nafsu, maka kenikmatannya tidak sempurna. Contoh, kita makan tapi nggak selera, ya maka makanan yang kita makan tidak bisa kita nikmati secara sempurna. Tapi ketika kita makan tapi kok kita selera, maka kita akan menikmati makanan itu dengan sempurna. Nah begitulah ya apa itu, bahwa memang ya kita dibekali oleh Allah dengan nafsu tersebut, ya yang semuanya gunanya kita diberikan nafsu itu agar supaya kita bisa menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi bahwa sifat daripada wanita yang paling fundamental adalah bengkok, ya, bengkok. Maka kebengkokannya ini tidak bisa disikapi dengan sikap yang kasar ketika kita melihat melihat kebengkokannya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sungguhnya wanita itu fa innahunna indakum awanin. Sesungguhnya para wanita itu di sisi kamu adalah tawanan. Lah falaisa tamlikuna minhunna ya syai'an ghaira dzalik. Kamu tidak dapat memperlakukan, tidak dapat memiliki, menguasai, tidak bisa memiliki semua yang ada pada wanita semuanya itu, kecuali hanya dengan cara, yaitu dua tadi, cara kita berwasiat, menasihati, dan kita berlaku ihsan kepadanya, karena dia itu bagaikan tawanan. Maksudnya bagaikan tawanan itu bagaimana? Wanita yang menjadi pasangan kita, bukan kita yang membesarkan dari kecil, bukan keluarga kita, dia adalah orang lain, kemudian diserahkan kepada kita sehingga dia itu seakan-akan seperti tawanan, terikat, tidak bisa kemana-mana, tertawan, ya seakan-akan kita di penjara tapi bukan penjara. Jadi ini hanya ibarat saja, hanya sebuah kiasan, seakan-akan dia adalah sebuah tawanan yang nggak bisa kemana-mana. Kita nggak pernah bisa membesarkan, kita tidak pernah merawatnya dari kecil, tahu-tahu udah besar kemudian diserahkan kita, kemudian itu menjadi pasangan hidup kita. Kamu hanya bisa tidak bisa memilikinya kecuali kamu hanya
memilikinya seperti bagaikan tawanan yang harus kamu perlakukan dengan lembut. Semuanya serba lembut. Kamu hanya boleh melakukan istausu binisa khaira, hanya bisa melakukan dengan memberi nasihat dan memberikan ihsan. Selebihnya itu tidak boleh. Illa ayatina bifahisatin mubayyana. Kamu boleh melakukan kasar, boleh melakukan lebih dari itu tadi, kecuali kalau wanita itu melakukan suatu perbuatan yang keji, fahisah mubayyana. Lah fahisah itu apa? Fahisah itu zina. Yang mubayyanah yang jelas. Atau fahisah itu adalah yang semisal dengan perbuatan zina atau perbuatan dosa yang tidak bisa ditolerir oleh suami, itu fahisah. Pokoknya punya suatu kejahatan yang kejahatan itu menurut suami adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, ya, tidak bisa dimaafkan. Lah itu bisa kamu lakukan keluar dari nasihat tadi itu, yaitu bagaimana? Wahjuru hunna fil madhaji, kamu pisah ranjang. Maksudnya pisah ranjang itu bukan berarti tidurnya itu beda tempat, beda kamar, enggak. Maksudnya wahjuruhunna fil madhaji itu bisa juga ya tidur sak ranjang, tapi singkur-singkuran, atau yang satu menghadap kamu tapi kamu tidak menghadap dia, itu sudah namanya menghijrahi atau apa namanya, memalingkan dia di dalam tidurnya. Itu wahjuruhunna, menghijrahi wanita. Jadi bukan berarti yang namanya hijrah itu beda rumah tidurnya, enggak, kecuali kalau istrinya lebih dari satu. Wahjuruhunna itu maksudnya adalah tidak memberikan giliran. Lah, untuk memperlakukan wanita yang melakukan suatu dosa yang tidak bisa ditolerir tadi, itu cukup dengan nyingkuri tidurnya, ya, atau tidak memberikan giliran jatahnya kalau istrinya lebih dari satu. Nah, kalau istrinya cuma satu, ya gak usah tidur di mana-mana, ya tidurnya di situ saja, ya. Cuma cara tidurnya itu adalah tidak merespon, itu sudah cukup memberikan pelajaran. Hanya gitu tok, sudah bisa memberikan pelajaran, ya. Dia pengen menghadap, kamu nggak mau, kamu nyingkur gitu. Nyingkur itu sudah terasa bagi seorang wanita, karena wanita itu sensitif. Kalau nggak bisa seperti itu, ya, maka lakukan yang kedua, wadribu hunna, ya, dengan pukulan yang ghairu mubarrihin, yaitu pukulan yang tidak menyakiti. Lah, pukulan yang tidak menyakiti itu yang bagaimana? Ya, pukulan tidak pakai kayu, tidak pakai benda, tidak pakai tangan, tidak ditampar yang membekas, tapi cukup dengan pakai benda-benda yang empuk seperti hanya dengan bantal atau dengan kain, ya, sajadah, atau dengan sapu tangan. Cukup dengan memukul gitu sudah terasa. Ini cara memperlakukan wanita ketika bengkok, yang bengkoknya itu sudah terlalu keterlaluan, ya, sudah melampaui batas, ya, sudah melampaui batas, yaitu bifahisatin illa ayatina bifahisatin mubayyana, ya. Saya kira cukup, waktunya sudah masuk adzan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Iya, alhamdulillah.
secara jelas dan terperinci tentang diciptakannya wanita di dunia ini ketika Nabi Adam diberikan ketenangan, yaitu diciptakannya Hawa. Jadi wanita ini adalah untuk menenangkan para laki-laki, karena kita lihat laki-laki yang belum nikah pasti galau, sering galau, ya Ustaz ya. Ya. Kalau sudah menikah maka hatinya akan tenang. Jangan mengharap pernikahan itu akan bahagia. Bahagia kalau tidak tenang, apa artinya bahagia? Gitu Ustaz ya. Ya. Sebelumnya kita lanjutkan sesi tanya jawab. Kita break adzan dulu, monggo adzan. Oh, ada yang mau bertanya nanti? Ada. Ada yang mau bertanya enggak nanti? Kalau enggak ada nanti langsung ditutup. Enggak ada yang tanya deh, Pak Wafik? Oh, mau tanya? Oh iya, kalau mau tanya nanti setelah adzan langsung maksudnya. Monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
langsung saja, monggo Pak Wafik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah. Sangat menarik sekali pembahasan pada malam hari ini. Masya Allah. Ini susah kita mau gimana mengartikan bengkoknya seorang wanita itu, Ustadz. Ya kan? Jadi Allah menciptakan seorang wanita itu dari tulang rusuk yang bengkok, betul kan? Dan itu makna bengkok itu terlepas dari apakah itu hanya sebuah kiasan atau memang faktanya seperti itu. Namun ternyata bengkok itu memang sifat bengkok seorang wanita itu memang betul-betul kita rasakan. Istilah bengkok itu adalah sesuatu yang atau sikap yang memang terkadang sampai menyakitkan hati seorang laki-laki. Kemudian bagi seorang laki-laki yang memang bisa bersabar dengan bengkoknya seorang wanita tersebut, yaitu alhamdulillah. Namun bagi sebagian laki-laki yang lain, seorang suami yang masih belum faham betul dengan yang memang Allah ciptakan itu seperti itu, dan kemudian untuk menikmati, maka ini sungguh sesuatu yang agak sulit bagi seorang laki-laki. Begini Ustadz, kita pernah mengalami, dan semua kita mungkin sudah pernah mengalami masing-masing dengan warna yang berbeda, dengan kasus yang berbeda masing-masing di antara kita, tentang bagaimana bengkoknya seorang istri tersebut. Jadi ketika kita mengalami satu problem yang memang betul-betul kita ini sakit gitu loh, hati kita tuh sakit, entah masalah apa gitu kan, itu kita kadang-kadang mencoba untuk, yaitu seperti yang antum jelaskan tadi, kita menghindar, kita singkur, atau kita gimana pindah ke ruang depan atau gimana gitu. Tapi ternyata tidak lama, kita nggak sampai 1 jam 2 jam gitu, kita sendiri justru malah nggak kuat Ustadz, gitu loh. Jadi ketika kita menghindar dari istri, itu justru kita malah nggak ngapa-ngapain kita, terus akhirnya terus rugi sendiri kita malahan gitu loh. Terus ketika kita sudah pasrah dengan kebiasaan yang seperti itu, sering seperti itu, terus kita, karena setelah itu kita menyadari ternyata saya nggak bisa, harus pisah, itu nggak bisa. Ini ketika seorang suami bersikap untuk membiarkan, ya tentu dengan waktu-waktu yang lain kita memberikan nasihat apa segala macam. Tapi nasihat namanya orang bengkok, meskipun sudah dinasihati, besok akan terjadi lagi hal seperti itu. Nah, ketika suami membiarkan hal seperti itu dengan posisi yang bengkok itu, nah makna bengkok itu apakah dapat menjadi sumber dosa dari seorang wanita tersebut, seorang istri tersebut, Ustadz? Itu pertanyaan saya. Karena hal itu tidak akan pernah bisa kita luruskan kecuali hanya 2 saja yang bisa kita sikapi terhadap seorang istri, seorang wanita itu. Pertama, menikmati dengan kebengkokannya. Yang kedua adalah seperti antum katakan tadi, menasihati. Itu saja sepertinya yang Terus yang pertanyaannya adalah, kalau seorang laki-laki membiarkan dengan kebengkokannya seorang istri itu, apakah itu dosa? Begitu loh Ustaz. Baik dosa dari seorang istri yang selamanya akan bengkok itu, atau dosa suami yang membiarkan, begitu Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Risiko yang paling pahit, ya, ketidakenaannya itu yang paling pahit itu adalah tolakuha, ya, sampai pada tingkat menceraikan. Itu yang paling pahitnya. Tapi kalau kita biarkan, ya kita menikmatinya, menikmati kebengkokannya itu. Tapi pada puncaknya ketidakenaannya itu sampai kepada tingkat cerai,
Maka dari itu pilih, ya, pilih mana yang terbaik, yang tidak sampai kepada bercerai. Nah, dan bercerai juga tidak mudah, betul, ya. Karena bercerai itu adalah sesuatu yang sangat pahit. Rumah tangga harus diusahakan untuk bertahan, dipertahankan. Maka kadang balik lagi kita mengalah lagi, sabar lagi, kemudian balik lagi pakai teori nasihat. Pokoknya dengan cara apapun, lantas taki malaka ala tariqatin, kamu tidak akan bisa meluruskan dengan cara apapun, tidak bisa. Ya, ya tidak ada dosa. Kita tidak bicara masalah dosa atau tidak ada dosanya, tapi kita lakukan itu, yaitu kita nasihati terus, ya, atau kita singkuri terus, ya. Kemudian dia kroso nih, kita salah. Akhirnya ada baikan lagi setelah menyadari keliru, tanpa harus kita mengklaim dirinya salah. Ya ora apa-apa, wis engko balik meneh, digitukan lagi, disingkuri lagi, ya toh, utawa dalam arti disingkuri yang senada dengan itu, yaitu enggak ngomong, enggak mau diajak bicara atau dinengke sampai terasa. Tapi kalau wanita itu terus dan menerus diisi keimanan, pasti nanti dia akan minta maaf. Disingkuri, nanti insya Allah akan minta maaf. Ketika kita diajak bicara dan kita tidak merespon, kita diam, nanti dia akan terasa, oh mikir saya ini, oh ini kekeliruan, kesalahanku. Nah, terus kemudian dia akan menyadari baik kembali. Kita harus cepat. Kalau ada masalah cepat damai, gitu ya. Jangan diteruskan, jangan pernah melanjutkan kalau dia itu sudah mau berubah, itu tidak boleh kita cari jalan yang lain, tidak boleh, harus tetap cepat kembali, cepat memaafkan, secepat-cepatnya dalam memberikan maaf kepada wanita. Karena tadi wanita nggak bisa dibiarkan berlarut-larut hatinya, harus perasaannya harus cepat ditanggapi. Wis tak nggak apa-apa, tak maafkan, wis nggak apa-apa, wis harus mulai damai. Dan cara damai yaitu dipeluk kembali. Wis mari rampung nih, wis dipeluk kembali, tidur bareng, wis ra usah singkur-singkuran, ya. Tangan nempel atau kakinya nempel, kuwi seneng, wis bahagia, ya. Gitu saja. Pokoknya yang penting sudah menyadari keliru, wis sudah selesai gitu. Nah, kok nanti melakukan lagi ya enggak apa-apa, terus istausu bin nisa. Teruslah engkau beri nasihat. Dan nasihat itu yang bisa mengingatkan tentang akhirat, sehingga ada masukan keimanan, sehingga suatu saat wanita itu akan kembali kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, sehingga kembali lagi damai kepada suaminya dan hidup menjadi harmonis lagi, ya insya Allah. Ya, insya Allah lah, semuanya memang pernah mengalami demikian, tapi Rasulullah sudah memberi jalan keluar yang terbaik. Insya Allah yang kita gunakan dari hadis itulah cara yang terbaik. Gampang Ustaz.
nggak gampang, betul. Menyatukan dua hati yang berbeda, karakter Iya. yang berbeda, itu enggak ya, gampang. pernikahan. Dan pernikahan itu adalah ibadah yang sangat panjang, Ustaz ya. Iya, sangat panjang. Separuh dari agama ya. Semakin tua akan semakin dua-duanya semakin matang dan Iya. semakin dewasa, insya Allah. Insyaallah. Semakin Gitu, Pak Taufik, ya. harmonis. Iya. Ya, alhamdulillah kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata yang kurang atau yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.